Pagi, siang, sore, ataupun malam pada Ibu Lili. Sebelumnya perkenalkan nama saya Deranis Junaidi dengan NIM 2802403031. Dan sekarang saya akan mempresentasikan untuk IPNB saya yang pertama, yaitu untuk exploration dan juga modelingnya untuk tugas akhir dari model deployment. Yang pertama yaitu di sini ada identitas diri saya, seperti NIM, nama, dan juga mata kuliahnya. Lalu berikutnya ada link videonya di sini. Nanti video ini bakal linknya saya taruh di sini. Lalu yang di bawahnya itu adalah pada sel yang pertama. Sel yang pertama yaitu saya mau import library-library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Seperti library dasar, misalnya ada import pandas, numpy, matplotlib, seaborn buat visualisasi. Lalu di sini juga ada set option yang display ini biar tidak terbatas penglihatan kita. Lalu ada import trend test split, karena yang nanti pasti digunakan. Import sys, warning juga warningnya tidak diberikan akses biar lebih rapi kelihatannya. Berikutnya yaitu yang pertama, di sini saya memberikan informasi tambahan bahwa NIM saya itu berakhiran satu, yaitu ganjil dan juga laki-laki, maka saya mendapatkan dataset yang A, atau dataset yang pertama. Di sini untuk problem understanding-nya sendiri, Anda adalah seorang data scientist di sebuah institusi keuangan dan mendapati sebuah problem yang terjadi di dalamnya. Di mana di sini kita perlu menilai performa kredit setiap nasabah dengan menggunakan pendekatan data science. Untuk datasetnya sendiri juga setelah saya berikan penjelasannya mulai dari yang unnamed zero, yang walaupun belum tidak ada namanya, sampai ke fitur yang paling akhir di credit score. Lalu untuk targetnya sendiri, di credit score ini yang memberikan tiga kategori, yaitu good, standard, dan juga poor yang akan kita prediksi ke depannya. Yang pertama ini saya import datanya terlebih dahulu, data A yang saya import, lalu kita melihat datanya secara sekilas terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa nama kolomnya itu ada yang unnamed null nih, yang tidak ada namanya, lalu ada ID, customer ID, lalu ada data-data yang cukup aneh, seperti ini misalnya hanya underscore aja. Lalu juga type of loan ini cukup banyak dan juga di separate by koma. Jadi nanti kalau misal di Unique itu harusnya nggak kelihatan karena semuanya koma. Jadi kalau misalnya data berbaris kita bisa lihat bahwa type of loan itu satu data bisa beragam. Lalu mulai dari credit mix ini ada data yang good, bad, standard juga. Lalu ada credit history age-nya ini ada yang bentuknya eh, kalimat gitu dan sebagainya. Lalu di sini juga kita lihat bahwa datanya memang tidak ada yang duplikat ya, kecuali yang pertama ini. Lalu nama-namanya juga cukup bagus, cukup sudah relevan kecuali yang pertama ini. Yang nanti kemungkinan akan kita drop langsungnya. Selanjutnya yaitu kita melihat infonya terlebih dahulu dari datasetnya. Di sini infonya yaitu yang pertama kita bisa melihat bahwa datanya ada 25.000 baris. Lalu di sini juga beberapa ada missing value, misalnya yang monthly and salary ini, karena jumlahnya itu nggak mencapai 25.000. Jadi ada yang hilang. Lalu kita lihat tipe datanya ini didominasi oleh objek yang sebenarnya datanya itu adalah angka. Jadi datanya beberapa tipe data itu tidak valid yang akan dihandle ke depannya. Kemudian lalu kita melihat bahwa bagian describe-nya. Describe ini saya menginclude semua fitur yang ada langsung sekaligus dan juga saya transpose agar kelihatannya itu lebih mudah gitu ya, lebih gampang. Yang pertama kita bisa lihat bahwa uniknya itu ada berapa. Ada berapa datanya banyak. Lalu kita lihat bahwa datanya beberapa ada anomali. Misalnya kita lihat dari yang topnya ini bisa lihat bahwa ada simbol-simbol aneh di sini. Lalu ada yang underscore semua, ada yang not specified, underscore doang, dan lainnya. Lalu kita lihat juga bahwa min sama mediannya itu juga eh, cukup ini ya, cukup beragam gitu. Jadi nanti pendekatannya tuh perlu pakai median sepertinya. Lalu di sini juga ada min max-nya untuk melihat bahwa datanya itu valid nggak. Misalnya di min ini ada yang minus gitu ya, yang kurang valid, kurang tepat lah untuk di dataset ini. Di sini juga kita lihat ada yang minus 333 seperti ini dan sebagainya akan kita handle ke depannya. Lanjut kita melihat bahwa missing value-nya. Di sini missing value-nya itu eh, dengan menggunakan pendekatan ISNA, lalu kita sum, ini kita lihat beberapa memang ada missing value dari sananya. Namun perlu diperhatiin bahwa data ini merupakan data mentah dan data-data yang aneh tadi belum dijadikan sebagai missing value. Jadi masih dianggap sebagai data biasa aja sehingga belum muncul di bagian isna.sum ini. Ini nanti akan kita lihat lagi. Lalu untuk data mentah ini kita melihat bahwa datanya itu ada sebesar 46,54% yang missing dari total datanya. Lalu di sini juga saya berikan matrix plot dengan menggunakan PLT, Matplotlib, dan juga SNS atau Seaborn.
Di sini melihat bahwa datanya memang missing value-nya itu beragam, cukup beragam gitu ya. Ada di hampir hampir banyak. Tapi ini masih data mentah. Dan kita lanjut ke lihat unik datanya dari masing-masing fitur. Di sini bawah yang tadi di atas itu mungkin kita melihat bahwa uniknya ada berapa aja. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa contoh-contoh data yang unik itu seperti apa di fiturnya. Di sini saya menggunakan list item ini sebagai tempat yang baru untuk data-data uniknya itu ntar dimasukin ke sini dan diperlihatkan. Lalu di append nanti dimasukin ke sini dan kita bisa melihat tabelnya. Di sini yaitu misalnya contohnya di data yang kalau ID ini kan memang banyak ya, custom ID juga banyak. Misalnya data bulan. Data bulan kita bisa melihat bahwa bulannya itu ada Maret, Agustus, April, Juni, Januari, Februari, Mei, dan juga Juli. Dan nggak semua bulan tuh ada di sini. Serta jawabannya itu bagus. Jawabannya itu memang merepresentasikan bulannya sebenarnya. Lalu misalnya di sini age kita bisa lihat ada yang umurnya 8.466 ini data yang anomali. Lalu di setiap angkanya ini ada yang belakangnya ada underscore gini, cukup anomali. Lalu untuk occupation-nya misalnya pekerjaannya ini juga ada yang underscore 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 gini. Jadi bisa di handle. Lalu kita bisa melihat datanya yang hampir tidak mungkin gitu ya. Dan juga ini khusus yang type of loan tadi, yang satu data itu bisa memiliki beberapa tipe loan sekaligus. Jadi separate by comma. Nah, karena di separate by comma di masing-masing, jadi di sini tuh seperti tercampur gitu. Nggak kelihatan yang mana yang satu data sendiri gitu. Jadi akan kita handle secara terpisah khusus yang ini. Terus dan lain-lainnya ya. Misalnya di credit mix juga kita lihat ada underscore. Lalu di payment of minimumnya ada NM. NM ini sama seperti missing value, cuma nama lainnya aja. Dan sebagainya. Namun di sini untuk target variable ya atau credit score itu cukup bagus karena nggak ada data lain, cuma standar, poor, dan good sehingga tidak perlu dihandle apa-apa itu nantinya. Nah, khusus untuk type of loan yang tadi memang datanya ada banyak itu, saya menggunakan algoritma one hot encoding. Di sini juga saya jelaskan bahwa mau membagi jadi beberapa kolom dan saya menghitung frekuensinya tiap nilai uniknya terlebih dahulu. Jadi di sini saya memberikan semua nilai uniknya secara berbaris, jadi terlihat datanya bagaimana. Lalu cukup banyak ya. Saya mengambil yang eh, di atas kita tadi. Cukup banyak ya. Nah, yang di atas ini kita bisa melihat bahwa datanya memang ada yang sendiri-sendiri. Yang sendiri-sendiri inilah yang bakal di mapping ke data yang sebenarnya. Nah, ini nanti bakal di handle di bawah. Karena kita hanya melihat ininya untuk mappingnya nanti ke depannya. Lalu kita lanjut, kita ke bagian duplicate row-nya. Emang untuk type of loan ini datanya itu pakai value count ya. Jadi dihitung per masing-masing gitu. Value count. Lanjut ke yang duplicate row. Untuk yang duplicate row sendiri, ini untuk melihat duplikatnya. Jadi karena memang ada built-in function duplicated, langsung bisa kita cek dan bisa kita lihat number of duplicate row-nya berapa. Nah, kemudian saya tambahin logika kalau misalnya ada duplikat, ini dikasih tahu datanya itu seperti apa yang duplikat, contoh data duplikatnya itu seperti apa. Namun karena di sini data duplikatnya emang nol, jadi nggak perlu ada yang di preview kan. Terus habis itu di sini saya memberikan sebuah variabel baru, yaitu cat cost dan juga num cost untuk mengetahui fitur-fitur mana aja yang masuk ke kategorikal dan juga numerikal. Namun di sini juga kolomnya itu masih pada data mentah yang belum dihandling sama sekali. Jadi objeknya itu masih banyak yang salah tadinya. Kemudian kita melihat outliernya untuk yang data mentah. Saya menggunakan pendekatan interquartile, di mana interquartile itu menggunakan quantile dan juga menggunakan lower bound setelah upper bound dengan logika seperti ini. Minus dan plus kali EQR, 1,5 EQR. Dan kemudian di sini saya membuat data frame baru untuk melihat outliernya. Outlier yang terjadi seperti ini, teman ini masih data mentah, nanti akan kita refresh di kedepannya. Nah, setelah ini saya langsung melakukan handling untuk bukan handling, saya langsung melakukan cleaning buat data-data di fitur tersebut yang mencakup seperti perubahan nama tipe datanya, lalu data-data yang diperlukan apa saja, saya drop yang tidak perlu, lalu juga saya menggunakan pendekatan codingnya untuk datanya yang tepat aja yang diambil,
dan juga perubahan dari sistem datanya tanpa merubah isi dari datanya. Jadi di sini benar-benar pure cleaning dan tidak ada handling. Handling itu dilakukan untuk setelah splitting ke depannya. Nah, di sini yang pertama itu saya melakukan cleaning untuk saya drop kolom-kolom yang tidak relevan. Seperti unnamed null yang sama seperti jumlah nomor baris gitu ya. Terus itu ID juga yang ID, customer ID, name, SSN ini semua mirip sama ID yang tidak merepresentasikan suatu hal, tidak membantu kepada model gitu ya. Nah, kemudian month juga saya drop karena menurut saya bulan itu tidak relevan terhadap kredit seseorang. Misalnya seseorang itu tersebut kredit di bulan Januari dengan kredit di bulan Agustus itu ya tidak ada, bukan Januari lebih buruk atau Agustus lebih buruk, tidak ada seperti itu. Sehingga month ini saya ikut dropkan. Nah, lalu kita ke bagian fitur yang pertama, fitur Age. Age ini saya ubah tipe datanya dan juga saya melakukan data yang tepat, yaitu saya merasa kredit itu di atas umur 17 dan sampai batas atas di 100. Lalu untuk pekerjaan ini saya mapping terhadap pekerjaan yang valid, sisanya akan dianggap null atau null missing value. Kemudian untuk kolom yang annual income, ini saya mengubah tipe datanya dan juga saya melakukan pengecekan data yang tepat atau di atas nol annual income-nya. Lalu untuk monthly enhanced salary ini juga sama mirip. Saya melakukan pengecekan data yang tepat. Lalu untuk 6 bank account, 6 credit card, dan juga interest rate, saya melakukan pengecekan data yang tepat juga dan juga mengubah tipe datanya. Lalu untuk name of loan, ini saya mengubah tipe datanya dan juga melakukan pengecekan. Nah, kemudian untuk yang type of loan ini yang cukup unik, spesial, yaitu di sini saya menggunakan mapping yang tadi sebelumnya sangat banyak itu, yang di sini, itu saya menggunakan mappingnya. Lalu saya buat dia menjadi kolom baru. Kolom baru. Jadi ada kolom-kolom yang namanya loan satu, misalnya loan 2, misalnya sini student loan, personal loan, loan specified, credit builder loan, dan sebagainya. Dan juga sistemnya itu akan membaca di satu baris itu secara satu persatu loannya melalui regix di sini. Nah, ketika regix itu menemukan spasi atau koma, itu akan skip gitu ya ke tipe yang kedua misalnya. Nah, ketika udah mendapatkan data-datanya itu, maka dia akan berubah si kolom yang tipe loan-nya itu menjadi satu. Sedangkan yang tidak ada itu menjadi nol. Dari situ kita bisa dapetin bahwa data yang satu itu artinya loan yang valid di row tersebut. Kemudian di sini karena udah saya specified, misalnya di satu row itu ada student loan, personal loan gitu ya. Jadi di kolom not specified itu bakal nol, student loan satu, personal loan satu, credit builder loan nol, nol, dan seterusnya nol. Nah, lalu setelah udah ada itu, saya drop kolomnya type of loan tadi yang isinya bisa koma-koma panjang itu, dan juga kolom not specified itu saya drop. Karena kolom not specified itu sama aja seperti missing value di sini. Dia tidak memberikan info apapun. Lalu untuk delay from due date, ini saya mengubah tipe datanya dan melakukan pengecekan. Lalu untuk name of delayed payment ini, saya mengambil hanya value angkanya aja, lalu mengubah tipe datanya juga dan melakukan pengecekan. Lalu untuk name credit inquiries ini, saya melakukan pengecekan data, mengubah tipe datanya. Lalu untuk credit mix, saya mengambil hanya value yang tepat, yaitu standar, bad, dan juga good di sini. Lalu untuk cek terlebih dahulu, credit mix, credit mix, standar, bad, dan juga good. Oke, udah tepat. Karena mappingnya beda ya, ini standar for good. Kita lanjut untuk yang tadi sampai di outstanding debt. Kalau outstanding debt ini saya mengambil hanya value angkanya aja, lalu mengubah tipe datanya dan melakukan pengecekan. Lalu untuk credit utilization ratio, saya juga mengubah tipe datanya dan melakukan pengecekan data yang tepat. Lalu untuk credit history age ini yang bentuknya dia string, itu saya mengambil angka tahunnya saya kalikan dengan 12 dan ditambah dengan bulan yang dikatakan. Jadi bentuknya menjadi dalam format bulan untuk si credit history age ini. Lalu ini kolom payment of minimum amount ini
saya menggunakan, saya mengambil hanya value yang tepat. Lalu untuk total MI per month ini saya mengubah tipe datanya menjadi numerik, lalu mengecek data yang tepat. Untuk value angka ini saya mengubah tipe datanya, lalu melakukan pengecek yang tepat juga. Dengan behavior juga mengambil hanya value yang tepat aja melalui mapping yang sama. Money balance juga sama. Saya mengubah tipe datanya, melakukan pengecekan. Dan semua fitur yang sudah dievaluasi itu kita coba dev head lagi untuk melihat bahwa datanya yang sudah di cleaning itu bagaimana. Di sini bisa lihat bahwa age-nya itu ada, memang ada masih ada missing value karena kita akan handle nanti setelah splitting. Age itu masih ada, occupation ada, no income, cukup lebih rapi, ada angka, ini juga ada good base standard, dan juga ada tipe loan ya, tipe pinjaman tadi, jadi 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi 8 yang baru, selain dari not specified yang menjumlahkan jadi 9. Not specified di drop jadi sisa 8. Terus kita melihat dev infonya lagi bahwa missing value itu udah lebih banyak dan juga tipe datanya ini udah tepat di sini. Bahwa age itu float, occupation itu object, annual income itu float, dan sebagainya. Lalu saya melihat di FT squared di sini bahwa datanya itu menjadi dominansi atau number atau missing value gitu ya. Tapi data-data yang simbol aneh itu udah mulai hilang, dan udah cukup rapi. Nah, di sini kita melihat bahwa missing value-nya kita cek kembali, dan missing value itu di beberapa kolom itu meningkat. Dan juga ada yang tadi yang ada missing value menjadi ada, dan sebagainya. Di sini yang paling banyak itu ada di credit mix sekarang di 4.602. Nah, kemudian kita perlihatkan lagi untuk unique datanya setelah di apa namanya? Setelah di cleaning datanya gitu ya. Yang pertama yaitu untuk occupation-nya udah lebih tepat, lalu ada none juga, lalu ada yang ini credit mix menjadi good bad standard dan juga none langsung missing value. Ini no yes none, nggak ada yang NF lagi atau underscore underscore dan sebagainya. Nah, kemudian di sini saya update lagi. Saya mengupdate si cat cost dan juga num cost-nya karena data tipe datanya itu udah tepat yang sekarang dan saya update sehingga nanti pada saat diproses itu sistem bisa melihat kolomnya kategorikal dan juga numerical yang tepat, bukan yang sebelumnya. Di sini saya juga mengecek data yang outlier lagi dengan ada sampelnya kalau di sini. Jadi di sini saya tetap menggunakan pendekatan interquartile atau EQRF, lalu saya outlier datanya saya bikin tempat yang baru buat dikasih lihat append-nya apa aja. Kemudian saya memberikan nama untuk ini yang untuk data frame yang baru gitu ya. Di sini misalnya kita lihat bahwa kolom annual income itu ada 646 outlier. Dengan persentase itu 2,84%, lower bonus segini, upper bonus segini, dan juga contoh outlier itu seberapa gitu ya. Dan dari semua ini bisa kita lihat bahwa beberapa memang ada outlier gitu ya. Dan untuk handlingnya nanti di setelah splitting. Lalu kita mengecek lagi untuk duplikatnya, bahwa ternyata tidak ada perubahan di duplikat dosis, tetap tidak ada barisan duplikat, datanya berbeda semua. Kemudian di sini ada heat map, saya beri heat map itu menggunakan SNS dan juga PLT, Seaborn dan juga Matplotlib untuk melihat semua fiturnya. So, di sini mungkin beberapa fitur itu memang ada yang cukup cukup tinggi gitu ya berkaitannya. Misalnya di sini 0,57 untuk delay from due date sama outstanding debt. Jadi memang ternyata eh, orang yang delay gitu ya, yang telat itu outstanding debt-nya lebih besar. Dan juga minusnya mungkin di sini ada yang cukup tinggi di minus 0,63 outstanding debt dan juga credit history age gitu ya. Ada penjelasannya di sini juga. Di sini saya berikan data histogram untuk numerical feature atau data-data yang numerik untuk melihat skewness dari setiap fiturnya. Misalnya di sini untuk monthly in hand salary ini cukup skew ke samping gitu ya. Lalu dan yang lainnya cukup right skew juga banyak dan sebagainya. Lalu di sini saya juga menggunakan PLT untuk memberikan distribusi dari target variabelnya, di mana memang ternyata didominasi oleh target standar. Standar ini paling banyak diikuti dengan poor dan juga seterusnya good.
Nah, dari sini itu saya tidak menggunakan seperti Smote gitu ya, atau yang membalancekan datanya, karena data di sini imbalance, namun imbalance itu masih dalam batas yang minimum, dan juga imbalance yang masih bisa diterima gitu, sehingga saya tidak menggunakan Smote dan metode-metode lainnya untuk memberikan data-data palsu di sini. Saya ingin mempertahankan data-data yang sebenarnya untuk merepresentasikan modelnya nanti ke depannya. Lalu di sini juga nanti kemungkinan akan mempengaruhi pemilihan matriks saya, di mana matriks saya itu kemungkinan nanti bakal menjadi F1 score, sehingga standar Purgood ini tetap direpresentasikan dengan precision dan recall yang tepat gitu ya untuk masing-masing, tidak menggunakan akurasi. Dan juga di sini saya tidak menggunakan Smote dan lainnya itu biar tidak tidak ada resiko overfitting lebih tinggi. Sebelum kita lanjut ke data handling, kita splitting terlebih dahulu datanya dengan menggunakan rasio 80/20 di sini. TSS-nya saya memberikan 20 atau 0,2. Lalu untuk targetnya ini saya drop dulu terlebih dahulu dan juga saya pindahkan ke variabel Y. Kemudian muncullah shape-nya seperti ini. Lalu saya update lagi untuk cat cost dan juga num cost agar lebih sesuai lagi nanti pada saat mau di handling datanya. Nah, yang pertama saya handling yaitu missing value-nya. Untuk missing value sendiri saya menggunakan modus dan juga median. Saya memilih median karena memang kalau misalnya kita lihat berdasarkan data yang describe dan info tadi, memang datanya itu kadang ada yang kalau pakai min itu kurang merepresentasikan karena nggak sesuai gitu ya. Datanya terlalu banyak di satu tempat sehingga median itu lebih tepat di tengah-tengah gitu. Lalu untuk modus ini saya pilih untuk data yang kategorikal karena kategorikal itu eh, menggunakan yang paling sering muncul di bagian tipe data tersebut gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan pada X-train yang kemudian saya dari X-train ini saya berikan kepada X-test. Jadi trainingnya ini jadi di sini saya juga melakukan head splitting terlebih dahulu agar data yang tesnya ini nggak bisa nyontek ke data trainnya. Di sini juga untuk field-nya itu dari si data yang train terlebih dahulu kita hitungnya. Di sini untuk mode polanya saya menggunakan mode dari si train. Lalu untuk ini ya floatnya ini saya menggunakan data dari si train baru saya median gitu ya. Nah, kemudian untuk outlier sendiri, saya melakukan handling dengan cara itu, karena outlier cukup banyak datanya, sehingga saya melakukan handling itu tidak saya hapus di semua kolom. Namun, saya milih secara satu persatu fiturnya itu yang menurut saya masih masuk akal, outlier itu masih masuk akal, akan saya simpan datanya. Sedangkan untuk outlier yang tidak masuk akal itu, misalnya seperti ada orang yang punya kartu kredit sebanyak 10.000 gitu, itu hampir tidak mungkin, itu saya buang datanya. Saya masukin ke bagian yang non-cost outlier ini di beberapa fitur. Dan juga untuk non-cost outlier ini akan melakukan drop outlier dengan metode interquartile juga sama seperti sebelumnya. Di sini beberapa seperti 6 bank account, 6 credit card, dan seterusnya ini akan di drop outlier ya. Sedangkan untuk sisanya itu akan saya biarkan outliernya dan juga saya menggunakan robust scaler untuk nanti mempertahankan nilai dari outliernya tersebut dan bisa menghandle. Lalu untuk encode dan juga scaling, saya menggunakan one hot encoder, ordinal encoder, dan juga label encoder. Label encoder buat si target. Nah, ini label encoder buat target. Nah, yang pertama yaitu saya menggunakan robust scaler. Untuk scalingnya menggunakan robust scaler karena memang datanya tadi masih ada outlier. Sehingga robust scaler itu memang yang paling pendekatan yang paling tepat untuk menghandle data-data yang ada outliernya. Di sini saya menggunakan scaler yang di feed transform kepada data yang train. Sedangkan untuk data test sendiri, ini tidak di feed, hanya di transform aja, sehingga tidak mencontek data dari trainnya gitu ya. Lalu untuk ordinal encoding ini sebenarnya khusus untuk fitur credit mix. Karena credit mix ini bersifat kategorikal, dia ada bad, standard, dan juga good. Di mana di sini bad, standard, good ini akan di mapping terhadap ordinal encoding. Sisanya itu akan menggunakan one hot encoding karena tidak ada data yang
urutannya itu penting. Jadi saya menggunakan pendekatan method encoding, lebih cepat, lebih tepat, dan juga lebih mudah gitu ya model membacanya gitu. Ini method encoder saya masukin, dan juga saya buat data frame yang baru di sini. Data frame baru itu kita keep dulu, lalu kita lanjut ke bagian bagian di sini. Di sini saya melakukan concat untuk extend dan juga extract untuk data tadi, sehingga datanya itu sambung kembali gitu ya. Di sini untuk 6 cost-nya itu ada yang tadi itu numerical punya, lalu ada pendekatan credit mix dengan khusus dia di ordinal encoding, lalu encoder trend DF ini di one hot encoding, sedangkan 6 cost ini tadi di robust scaler gitu ya. Kita digabung, lalu untuk fitur target sendiri kita menggunakan label encoder. Saya menggunakan label encoder di sini karena memang datanya juga dibutuhkan gitu ya. Di sini bisa berikan kembali extract infonya bagaimana, extract headnya gimana, extract info dan juga extract head untuk melihat gambaran datanya gitu. Lalu kita lanjut ke bagian modeling. Untuk modeling sendiri saya menggunakan 5 model. Ada random forest, XGBoost, logistic, regression, decision tree, dan juga KNN. Lalu untuk hyperparameter tuningnya saya menggunakan grid search CV. Saya memilih grid search CV dibandingkan dengan randomizer CV karena grid search CV memang lebih akurat dan juga lebih tepat dibandingkan dengan randomize ya. Walaupun randomize itu waktunya lebih cepat. Namun di sini saya lebih memprioritaskan ketepatan sehingga saya menggunakan grid search CV di sini. Nah, kemudian untuk 5 model tadi saya menggunakan metriknya itu fokus ke F1 score karena data target yang imbalance sebelumnya kita sudah temuin, dan juga di sini dia menggabungkan metrik precision dan recall. Jadi lebih seimbang dan lebih tepat untuk data-data yang seperti ini gitu ya. Di sini saya menggunakan pendekatan langsung hyperparameter tuning. Jadi di sini untuk random forest classifier, saya memberikan parameter eh, pilihan parameter yang bisa dipilih, kemudian dia akan memilih yang terbaik yang seperti apa. Di sini untuk random forest, dia ada fittingnya berapa, dikasih tahu dan juga parameter yang terbaik itu seperti apa. Ini untuk XGBoost cukup mirip, hasilnya juga keluar. Lalu logistic regression juga sama, decision tree juga sama, dan juga untuk kind and neighbor. Nah, dari kelima model itu, saya mengevaluasi masing-masing dengan melihat F1 score-nya, classification report, dan juga confusion matrix-nya. Jadi model saya taruh di sebuah dictionary seperti ini, ada 5. Lalu saya for loop-kan masing-masing. Jadi dari for loop ini saya bisa melihat modelnya itu namanya apa, lalu skor F1 itu seperti apa, lalu untuk classification report seperti apa, confusion matrix seperti apa, dan juga saya plottingkan untuk confusion matrix-nya menggunakan heat map. Yang pertama kita evaluasi yaitu random forest. Random forest ini evaluasi score dapat di 72,4% atau kalau di bulletin itu menjadi 72. Nah, ini juga dengan ininya. Di sini dapat bisa kita lihat bahwa akurasinya itu sebesar 73%, lalu makro average-nya itu di 69%, dan juga di weighted average-nya di 72%. Walaupun di sini yang menjadi fokus kita adalah F1 score-nya. Di sini juga kita lihat conclusion matrix-nya bahwa datanya itu memang kita menangkap dengan cukup baik. Di sini data cukup banyak yang bisa diprediksi. Lalu untuk XGBoost sendiri, beda dikit. Dia di F1 score di 0,69, lalu dengan akurasi 0,7, dan juga untuk ininya juga cukup baik. Dia bisa melihat, confusion matrix-nya itu bisa melihat data-data yang diprediksi dengan tepat. Untuk logistic regression yang paling buruk, itu ada di 31%, dengan akurasi di 34%. Dan untuk confusion matrix-nya memang modelnya nggak bisa membaca dengan baik gitu ya, memprediksi dengan baik. Dilihat dengan bahwa yang data yang diprediksi itu cukup banyak yang salah. Lalu untuk decision tree ini cukup mirip dengan XGBoost di 0,69 dengan akurasi di 0,09 juga. Confusion matrixnya juga bisa kita lihat bahwa datanya memang bisa ditangkap dengan cukup baik. Untuk KNN ini sendiri ada di 0,67%. Ini yang model yang terakhir. Dengan akurasi di 0,68%. Lalu untuk confusion matrixnya juga cukup baik, walaupun lebih baik yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini dari 5 modelnya yang kita bandingkan, yang paling bagus itu tentunya ada di Random Forest sebesar 0,72 F1 score-nya. Lalu kedua itu ada di XGBoost sebesar 0,693 F1 score-nya, dan yang ketiga itu ada di Decision Tree atau di 0,69.
yang keempat itu dari KNN, dan kelima itu logistic regression. Nah, karena di sini saya mengambil tiga model yang paling bagus untuk nanti di deploy dan juga akan dipilih satu untuk deploy di cloud. Untuk tiga ini yang saya pilih maka menjadi random forest yang utama, kedua itu XGBoost, dan juga ketiga itu decision tree. Sehingga untuk kesimpulannya di sini saya melihat bahwa random forest yang akan saya ambil diikuti oleh XGBoost dan juga diikuti oleh decision tree. Untuk selanjutnya yaitu untuk deployment ke lokal dan juga cloud akan dilanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.